Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lil muttaqin wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Majelis pengajian Darussalam yang saya hormati, yang Allah muliakan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, malam ini kita bisa sholat isya berjamaah. Kenapa bisa sholat isya berjamaah layak kita syukuri? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shallal isya jama'atan kana kakiyami nisfil laili." Siapa yang sholat isya berjamaah, maka dihitung disiapkan pahala seperti orang yang sholat setengah malam penuh. Itu fadilahnya, keistimewaannya sholat isya berjamaah. Yang lebih hebat, istimewa adalah sholat subuh berjamaah. Lanjutan dari hadis tadi, wa man shalla subha jama'atan kana kaqiyamil laili kulli. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dihitung disiapkan pahala oleh Allah seperti orang yang sholat sepenuh malam. Kira-kira kalau Bapak Ibu sholat sepenuh malam, berapa rakaat kira-kira? Kira-kira lah, sampai tidak 100 rakaat? Sampai ya, kira-kira begitu. Nah, tetapi sholat yang setengah malam, sepenuh malam itu belum tentu kalah, belum tentu lebih unggul dibandingkan ngaji 1 jam. Nah, di sini hebatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang tafaqquh fiddin, ngaji, mendalami agama Islam 1 jam saja, itu pahalanya lebih baik dibandingkan sholat 100 rakaat sholat sunnah. Kalau Bapak Ibu disuruh milih sholat sunnah 100 rakaat atau ngaji 1 jam, gitu ya, gitu. Kalau saya disuruh milih, jangankan 1 jam, ngaji 2 jam lebih baik ngaji 2 jam, apalagi tinggal mendengarkan, daripada sholat sunnah 100 rakaat. Kenapa demikian? Karena kalau ngaji walaupun 1 jam 2 jam bisa sambil ngantuk, tapi kalau sholat tidak akan bisa. Maka tetap milih ngaji 1 jam, itu lebih baik pahalanya dibandingkan sholat sunnah 100 rakaat. Oleh karena itu, syukur yang kedua, kita saat ini insya Allah kita akan ngaji kurang lebih 1 jam ya Pak Endar ya, 1 jam. Nah, tema yang disodorkan oleh Pak Endar luar biasa, mempersiapkan akhirat, apa tadi? Agar husnul khotimah. Jadi yang saya garis bawahi itu agar husnul khotimah. Maka kalau mau dimodifikasi, judul ini adalah meniti jalan husnul khotimah. Begitu. Husnul khotimah penting apa penting? Penting. Saking pentingnya orang sudah sampai khotimah baru didoakan semoga husnul khotimah. Itu saking pentingnya. Begitu ya. Sudah ada berita wafat, kemudian didoakan semoga husnul khotimah.
itu sama dengan Pak Haji Endar berangkat ke Bali, sudah sampai ke Bali baru diucapkan selamat jalan. Itu. Tapi meskipun tidak benar, tidak tepat, walaupun bagus, sudah menjadi kebiasaan, dianggap benar. Nah, begitu. Dianggap benar karena sudah menjadi kebiasaan. Padahal tidak semua kebiasaan itu benar. Maka pesannya ya, biasakan yang benar, jangan membenar-benarkan kebiasaan. Paham ya maksudnya ya? Biasakan yang benar, jangan membenar-benarkan kebiasaan. Cari kebenaran, jangan cari-cari pembenaran. Nah, begitu. Karena apa? Jangan sampai membenarkan kebiasaan, karena tidak setiap kebiasaan itu benar. Siapa yang membenar-benarkan kebiasaan, padahal tidak semua kebiasaan itu benar, maka akan terjebak perilaku yang tidak benar. Sebaliknya, ada hal yang benar tapi belum menjadi kebiasaan, belum tentu diterima. Husnul khotimah itu artinya akhir hayat yang baik. Kalau begitu, semoga husnul khotimah mestinya doanya kapan? Sebelum meninggal. Tapi Bapak boleh coba, kalau ada tamu sudah ngobrol panjang lebar, kemudian pamit pulang, Bapak doakan semoga husnul khotimah. Kira-kira tamunya mau balik apa enggak? Masya Allah, itu benar, tapi belum menjadi kebiasaan. Padahal doa itu Masya Allah, di lingkungan sahabat biasa. Semoga husnul, kan Masya Allah. Itu karena husnul khotimah itu tiket VVIP menuju surga. Jadi itu doa yang terbaik. Karena doa itu terbaik, maka masuk dalam doa yang terbaik, wa fil akhirati hasanah. Bapak Ibu sudah pernah ngaji doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Sudah. Membacanya sudah, tapi isinya sudah belum? Masya Allah. Itu yang namanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Allah, berikan hamba kebaikan dunia. Itu isinya 10 Bu. 10 poin. Mulai as-sihhatu wal afiyah, ilmu bermanfaat, dan seterusnya. 10 poin. Wa fil akhirati hasanah, itu isinya 15. Yang pertama husnul khotimah, yang ke-14 masuk surga, dan yang kelima mendapatkan selamat tertinggi, ucapan selamat tertinggi dari sang pemilik surga, berjumpa Allah di surga, seperti ayat yang sering Bapak Ibu baca, salamun qaulan mir rabbir rahim. Itu kebaikan akhirat yang diminta, yang ke-14 dan 15 dalam doa wa fil akhirati hasanah. Yang nomor 1 husnul khotimah. Jadi rupanya sudah sering dibaca, begitu, tapi memang perlu diilmui. Nah, yang 2 wa qina adzabannar, isinya 2. Begitu, selalu terbimbing dalam takwa dan selalu mendapatkan ampunan dosa. Sempurna itu. Maka doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu doa terbaik level 2 setelah yang nomor 1 adalah suratul Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah itu doa terbaik nomor 1. Yang berikutnya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan yang ketiga adalah doa keberkahan. Itu strata doa. Nah, nanti kalau belum dipelajari yang doa yang sering Bapak Ibu kenal sapu jagat itu, sebaiknya dipelajari.
supaya tidak salah paham, dianggapnya itu doa biasa, padahal itu doa istimewa. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, baik. Doa atau husnul khotimah itu sesuatu yang sangat penting. Karena apa? Husnul khotimah itu tiket VVIP menuju jannah, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang membuat judul ini luar biasa, mempersiapkan akhirat. Yang penting husnul khotimah, karena husnul khotimah itu tanda sukses kehidupan seseorang. Siapakah yang paling sukses menjalani kehidupan dunia? Adalah mereka yang bisa husnul khotimah. Hanya masalahnya mudah apa mudah husnul khotimah ini? Kira-kira Pak, husnul khotimah ini kira-kira mudah apa susah? Ya, mudah apa susah? Mudah-mudah susah, begitu ya. Iya, benar. Husnul khotimah ini memang mudah-mudah susah. Mudah bagi yang tahu jalannya, sangat susah bahkan bisa tidak mungkin bagi yang tidak tahu jalannya. Bayangkan coba, husnul khotimah itu bagian dari kematian, namanya juga husnul khotimah, akhir hayat yang baik. Lah kematian itu persoalan gaib, hanya Allah yang tahu ilmunya. Oleh karena itu husnul khotimah itu termasuk yang gaib. Lah orang mencari sesuatu yang gaib itu kan tidak mudah, tapi bagi orang yang tahu jalan dan caranya mudah. Nah, begitu. Maka kalau ibu-ibu mau, bapak-bapak mau, coba lihat di surat Luqman ayat terakhir itu. Ya. Itu hanya Allah yang Maha tahu tentang hari kiamat, ya. Sementara tak seorang pun tahu apa yang akan terjadi esok hari, dan tidak ada orang yang tahu kapan dan di mana dia akan mati. Itu ayat terakhir dari surat Luqman ayat 34. Begitu ya. Nah, oleh karena itu husnul khotimah sesuatu yang sangat penting. Hanya problemnya husnul khotimah itu gaib karena berkaitan dengan kematian. Oleh karena itu husnul khotimah ini hanya mudah bagi orang yang tahu jalannya dan sangat sulit bagi yang tidak tahu jalannya. Nah, sehingga ada kalam hikmah di sini, man sara 'ala darbi wasala. Siapa yang meniti jalan untuk suatu tempat sesuai dengan jalurnya pasti sampai. Itu kalam hikmah. Man sara 'ala darbi wasala. Siapa yang meniti jalan untuk satu tujuan, asal jalurnya benar, pasti nyampe. Itu satu syaratnya. Yang kedua, man jadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, maka pasti akan memperoleh. Nah, dalam konteks husnul khotimah yang sangat istimewa itu, bagi orang yang mau meniti jalan dengan sungguh-sungguh, pasti dapat. Nah, itu jaminannya. Siapa yang mau meniti jalannya dengan sungguh-sungguh untuk menggapai husnul khotimah, pasti dapat, walaupun itu gaib. Nah, oleh karena itu meniti jalan husnul khotimah perlu kita pahami. Ada dua jalan. Ada dua jalan untuk memperoleh husnul khotimah. Begitu, ya. Husnul khotimah. Jalan yang pertama itu adalah jalan zikrullah. Mudah kan? Mudah apa mudah kira-kira? Zikir itu mudah, yang susah istiqomahnya. Begitu. Salat itu mudah, yang sulit apa? Khusyuknya. Sedekah itu mudah, apalagi Bapak Ibu termasuk orang kaya. Yang sulit
ikhlasnya. Begitu. Husnul khotimah juga begitu. Jalan yang pertama adalah zikrullah. Jalan yang kedua takwallah. Itu saja dua jalan. Siapa yang istiqomah zikrullah dijamin husnul khotimah. Siapa yang istiqomah dalam takwallah dijamin dia akan husnul khotimah. Itulah sebabnya, begitu. Itulah sebabnya setiap Jumat sebetulnya, terutama bapak-bapak yang Jumatan, asal tidak salah doa, di luar panas, masjidnya pakai AC, kemudian masuk ke masjid, sholat 2 rakaat, doanya Bismikallahumma ahya wa bismika amut, asal tidak salah begitu, maka insya Allah khatibnya wasiat takwa pasti dengar. Tapi kalau sampai salah doa langsung itu sampai akhir. Nah nanti bangun-bangun setelah dengar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena sudah menjadi kebiasaan. Walaupun ngantuk seperti apa, asal khatib sudah baca Rabbana, oh ini sudah hampir akhir. Karena sudah menjadi tradisi doa Rabbana atina fid dunya hasanah, seolah-olah pemanis doa, penutup doa, padahal bukan itu doa yang paling istimewa. Begitu. Nah, di dalam ibadah Jum'ah itu biasanya kan pasti mendengar bacaan ayat ya ayyuhalladzina amanut taqullaha haqqa tuqatih. Satu, wasiat takwa. Yang berikutnya apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali wafat kecuali dalam keadaan muslim. Pertanyaannya, siapakah yang disebut muslim itu? Siapa? Yang disebut muslim itu siapa? Orang yang sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Pertanyaannya, kalau Bapak Ibu teliti dengan syahadatnya, syahadat itu intinya apa yang pertama? Intinya apa? La ilaha illallah. Itu pokok dari syahadat. Asyhadu an itu kalimat tidak termasuk syahadat, tapi inti syahadat adalah la ilaha illallah. Begitu. Di sini ketemu hadis Nabi yang tadi kita katakan mudah husnul khotimah itu bagi orang yang tahu jalannya, dan jalan yang pertama adalah istiqomah zikir. Zikirnya apa? Zikirnya la ilaha illallah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, ya, yang pernah disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat Mu'ad, disaksikan oleh sahabat Anas bin Malik. Apa sabda Nabi? Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Karena kenapa begitu? Karena kalimat la ilaha illallah itu disebutnya kalimah thayyibah. Begitu? Kalau Bapak Ibu tadarusnya sampai surat Ibrahim, akan ketemu ayat 24. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah.
Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibah? Yang dimaksud kalimat thayyibah adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat thayyibah itu sama dengan kalimat terbaik. Thayyibah itu sama dengan terbaik. Terbaik itu bahasa Arabnya al-husna, hasanah. Maka benar kata Nabi, siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka berarti husnul khatimah, maka dijamin masuk surga. Kalimat la ilaha illallah itu posisinya seperti apa? Kenapa kok sampai istimewa begitu? Kok sampai istimewa kalimat la ilaha illallah itu dijadikan pokok pertama dalam syahadat? Kalau begitu, pesan ayat 102 surat Ali Imran tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali wafat kecuali dalam keadaan Islam. Berarti kira-kira wafatnya dalam keadaan membawa syahadat. Maka versi lain hadis tadi itu, di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, Nabi juga bersabda, Nabi juga bersabda, man qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah khalisan min qalbihi, syaratnya dia murni, ikhlas, keluar betul-betul dari hati, maka dia dijamin masuk surga. Jadi yang dimaksud pesan ayat 102 surat Ali Imran yang sering disampaikan setiap khatib Jumat, wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu pesannya jangan sampai wafat tidak membawa syahadat, karena dengan syahadat itu berarti husnul khatimah. Nah, kalau syahadatnya kepanjangan, cukup dengan la ilaha illallah. Kenapa begitu? Karena la ilaha illallah itu adalah iman tertinggi. Jamaah sekalian, Bapak Ibu pernah dengar iman itu ada 77 cabang. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 77 cabang. A'laha yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Oh, disinilah rahasianya. Karena iman tauhid tertinggi itu adalah la ilaha illallah, itu sebabnya dijadikan bagian syahadat yang utama, dan dengan demikian dikatakan sebagai seorang muslim. Dan kalau itu dibawa serta mengakhiri hayatnya, dia adalah pasti husnul khatimah, dan itu menjadi tiket VVIP menuju al-jannah. Mudah apa mudah? Kalimatnya mudah, la ilaha illallah. Masalahnya istiqomahnya itu. Begitu ya, istiqomahnya itu. Karena apa? Siapa yang bisa menjamin bahwa akhir hayat itu pasti bisa seperti itu? Siapa yang bisa menjamin? Kira-kira siapa yang dijamin akhir hayat pasti bisa mengucapkan la ilaha illallah? Siapa yang dijamin bisa seperti itu? Sebagai ilustrasi begini, ibu-ibu, bapak-bapak kalau kaget spontan begitu, biasanya muncul kata-kata. Kalau orang-orang psikologi mengatakan, orang kalau kaget, panik, marah, itu yang terlontar dari mulutnya secara refleks adalah apa yang paling tersimpan di bawah sadar. Itu kalau rumus psikologinya begitu. Apa yang tersimpan di bawah sadar
itulah yang akan keluar saat refleks, mungkin kaget, mungkin marah, mungkin panik. Kalau kebiasaannya nyebut-nyebut isi kebun binatang, maka kalau marah ya kira-kira itu yang keluar. Ketika panik juga begitu, ketika kaki dijegat juga kira-kira begitu. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim saja yang sudah biasa itu bacanya sambil lalu, tidak serius, kecuali motornya mogok baru Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau motornya lancar saja itu sudah Bismillahnya sambil lalu. Padahal Bismillah itu Masya Allah luar biasa ya. Luar biasa, yang namanya baru Bismillahirrahmanirrahim. Nah, rumusnya, orang yang dijamin akhir hayatnya pasti bisa mengucapkan la ilaha illallah dan dia adalah masuk husnul khatimah manakala itu sudah menjadi kebiasaan istiqomah. Menjadi kebiasaan istiqomah. Karena syaratnya supaya istiqomah, zikir kalimat yang ada dalam syahadat tadi, maka setelah orang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kewajiban utamanya, biasanya kalau pelajaran umum, apa kewajiban utama orang yang sudah bersyahadat? Biasanya apa? Sholat biasanya. Padahal ada kewajiban yang lebih utama, dan ini akan menjamin semua ibadahnya bisa baik, yaitu memantapkan syahadatnya sampai masuk ke dalam hati. Karena di situ ada kalimat la ilaha illallah. Pertanyaannya, apa resikonya kalau syahadatnya hanya di mulut? Nah, resikonya masuk kelompok ayat 14 surat Al-Hujurat. Ibu boleh cek surat Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui sowan menghadap Rasulullah SAW dengan menyatakan amanna, kami orang-orang yang beriman. Tapi apa yang terjadi? Ternyata turun wahyu, Muhammad, qul lam tu'minu, sampaikan kepada mereka yang ada di hadapanmu yang mengklaim kami beriman itu, sampaikan kepada mereka, qul lam tu'minu, kalian itu belum beriman, walakin qulu aslamna, baru berislam. Alasannya apa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman belum masuk di hati. Kalau iman belum masuk di hati, padahal iman itu yang utama dalam syahadat, itu adalah la ilaha illallah, maka hatinya belum berisi la ilaha illallah. Rahasianya, kalau seseorang kalimat la ilaha illallah itu sudah masuk ke dalam hati, maka tadi begitu refleks, panik, bingung, spontan, itu yang akan keluar. Karena tidak semua orang yang akhir hayat mulutnya bisa bicara. Paham ya? Tidak semua orang akhir hayatnya itu lesannya bisa bicara. Kadang bahkan jauh sebelum wafat sudah tidak bisa bicara. Di sini rahasianya, pentingnya memastikan syahadat itu harus masuk ke dalam hati. Kalau tidak masuk ke dalam hati, hanya dalam lisan saja, maka sulit untuk dijamin akhir hayat mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau masuk dalam hati, dijamin. Makanya Nabi menyatakan khalisan min qalbihi. Disinilah letaknya. Maka kalau membaca syahadat, jangan hanya di lisan. Justru dikatakan syahadat itu, apa itu syahadat? Biasanya dijawabnya, syahadat ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kalimat syahadat. Tapi definisi syahadat adalah
ikrar iman. Syahadat itu ikrar iman, dan imannya iman tertinggi karena dalam syahadat ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kalimat la ilaha illallah itu dalam ayat 24 tadi disebut kalimat thayyibah, itulah yang akan membersihkan hati. Jadi orang yang zikir la ilaha illallah itu kalau sampai masuk di hati, maka hatinya akan bersih. Setelah turun ayat itu, setelah syahadat itu, maka orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanul qurullaha dzikran katsira. Itu lihat di surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanul qurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, lakukan zikrullah, zikir sebanyak-banyaknya. Gitu? Boleh dicek surat Al-Ahzab ayat 40 atau 41. Ini penting ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, lakukan zikrullah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ayat berapa itu? 41 ya, surat Al-Ahzab. Nah, setelah turun ayat ini, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, zikir apa yang pasti yang harus aku zikirkan sebanyak-banyaknya? Nah, baru turun ayat yang tadi dibaca oleh qari'ah tadi, ayat 19 surat Muhammad. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi setelah syahadat, ya, setelah syahadat kalau mau kita urut, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali wafat kecuali dalam keadaan Islam. Keadaan Islam berarti keadaan menggenggam, mampu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Supaya bisa begitu, maka lakukan zikrullah sebanyak-banyaknya. Nah, zikir yang utama itu ada di ayat 19 surat Muhammad. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kesimpulannya kalau begitu, karena Nabi menyatakan siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia dijamin masuk surga karena itu husnul khatimah. Maka jalan yang perlu ditempuh adalah istiqomah dalam zikir la ilaha illallah. Nah, begitu. Makanya syaratnya surat Al-Ahzab ayat 41 itu zikirnya sebanyak-banyaknya supaya masuk ke dalam hati. Di sini barangkali peningkatannya, kalau zikir la ilaha illallah itu sudah biasa, maka yang perlu dibiasakan adalah orientasi dan tujuan serta niatnya. Selama ini kalau zikir barangkali orientasinya untuk dapat pahala, sudah bagus ya, sudah bagus orientasinya dapat pahala, tapi hikmahnya kurang kalau tidak tahu tujuannya. Maka zikir la ilaha illallah itu memiliki 15 tujuan. 15 tujuan hikmah dahsyatnya zikir la ilaha illallah. Nah, yang pertama tadi, untuk mengisi hati dengan iman, memasukkan iman tertinggi ke dalam hati. Itu niatnya zikir. Jadi kalau soal niat dapat pahala, jelas itu sudah kita anggap lewat, artinya sudah otomatis. Tapi ada tujuan yang lebih tinggi dari itu. Nah, begitu. Lebih tinggi dari itu adalah memasukkan tauhid la ilaha illallah yang ada dalam syahadat ke dalam hati. Maksudnya apa? Supaya nanti satu saat akhir hayat, apapun kondisinya, pasti bisa mengucapkan la ilaha illallah.
Sampai ada pertanyaan. Karena biasanya kalau orang akhir hayat itu ditungguin, dibimbing dan lain-lain. Lalu ada pertanyaan, kalau nanti akhir hayat tidak ada yang nungguin, tidak ada yang bimbing, bagaimana bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Siapa yang nuntun? Pertanyaan kritisnya sampai begitu. Bagi orang yang istiqomah la ilaha illallah dan itu betul-betul masuk ke dalam hati, nggak usah khawatir. Walaupun tidak ada seorang pun yang nungguin, tidak ada seorang pun yang bimbing, kalimat la ilaha illallah yang sudah terpatri dalam hati melalui istiqomah zikir itu akan dihadirkan. Catat betul-betul, akan dihadirkan. Siapa yang menghadirkan? Sang pemilik kalimat yang tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau Allah yang menghadirkan, tidak ada yang tidak mungkin. Walaupun orang sekujur tubuh sudah tidak bergerak, tapi hatinya pasti masih hidup, apalagi diisi yang maha hidup, yaitu kalimat la ilaha illallah. Maka itu akan dihadirkan oleh Allah dengan kun fayakun. Maka kuncinya di sini adalah istiqamah la ilaha illallah. Maka sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan setelah ini tidak ada yang tanya minimal berapa. Benar. Jadi di Al-Qur'annya itu nyuruhnya zikran katsira, zikir sebanyak-banyaknya. Lah kok pertanyaannya minimal berapa? Kalau ditunjukkan minimal, kira-kira yang dipilih yang sebanyak-banyaknya atau yang minimal? Nah, itu dia. Ya, maka sebelum saya tolak pertanyaannya, ya, sebenarnya tidak ada yang bertanya karena ayatnya jelas loh. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Itu ayat 41 surat Al-Ahzab, surat 33. Setelah ditanya zikir mana yang harus diperbanyak, turun wahyu ayat 19 yang dibaca tadi, ayat terakhir yang dibaca Qari'ah tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah. Baru wastaghfir li dzambika, barulah istighfar. Redaksi ayat, bunyi ayat 19 surat Muhammad itu menunjukkan zikir la ilaha illallah itu tertinggi, baru kemudian istighfar dan lain-lain. Oleh karena itu kalau ada jamaah ingin bertanya, loh saya sudah punya zikir banyak, tasbih dan lain-lain, gak apa-apa, lanjutkan, tapi jangan tinggal la ilaha illallah. Karena itu zikir istimewa, zikir yang paling utama, dan itulah yang masuk dalam syahadat. Jadi kalau orang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu sama dengan dia memelihara keislamannya sesuai seruan ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau istiqomah zikrullah, maka kapan saja wafat pasti bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kalau lisannya tidak mengucap, tetap hatinya akan mengatakan la ilaha illallah, dan itulah yang namanya husnul khotimah. Oleh karena itu di dalam zikir itu ada pertama tadi untuk memasukkan iman tertinggi ke dalam hati. Persoalannya hati manusia itu seperti apa? Begitu. Ya. Ini nanti berkaitan kalau barangkali ada jamaah zikir itu yang benar bagaimana. Saya ingin menyampaikan pesan kepada jamaah sekalian, jangan anti zikir gara-gara bapak ibu melihat praktek zikir yang dianggap kurang benar. Misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu. Ini terus diprotes, masa zikir pakai goyang-goyang? Itu satu. Apalagi yang pakai tasbih, ada yang lebih keras,
itu kan bid'ah. Begitu ya. Mengatakan tasbih itu bid'ah silahkan, tapi jangan berkata zikir la ilaha illallahnya bid'ah. Ini yang suka mencampur adukan, mengeneralisir kalimat. Kalau pakai tasbihnya dianggap bid'ah dengan alasan Nabi tidak melakukan, boleh-boleh saja, walaupun itu terminologi bid'ah yang kurang tepat. Tapi jangan kemudian dibablaskan zikir yang pakai tasbih berarti itu zikir bid'ah. Maka kemudian orang menjauhi zikir, padahal zikirnya la ilaha illallah itu zikir istimewa. Coba kembali ke ayat rahasianya, kenapa kalau kita zikir harus berusaha masuk ke dalam hati, karena di dalam ayat 14 surat Al-Hujurat tadi itu adalah walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, kalian yang bersyahadat baru Islam kalau la ilaha illallah dalam syahadat belum masuk ke dalam hati, berarti belum dianggap orang yang beriman. Karena la ilaha illallah itu belum masuk dalam hati, sehingga belum dianggap orang yang beriman. Kalimat la ilaha illallah itu juga kalimat thayyibah, yang artinya kalimat pembersih. Kalau belum masuk dalam hati, berarti hatinya masih kotor. Nah, begitu, hatinya berarti masih kotor, karena belum masuk kalimat pembersih, yaitu kalimat thayyibah la ilaha illallah. Lah Nabi mengatakan likulli syai'in siqalah wa siqalatul qulub zikrullah. Segala sesuatu itu bisa kotor, dan kalau yang kotor itu hati, satu yang bisa membersihkan yaitu zikrullah. Dan zikirnya kembali lagi ayat 19 surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya kalau hatinya kotor, kalau hatinya tidak bersih, salah satu kotoran hati itu adalah munafik, ria. Nah, kira-kira bagaimana dengan ibadahnya? Ibadah itu walaupun sebagus apapun, tapi kalau riya tidak ikhlas, Allah tidak berkenan menerima. Nah, itulah sebabnya hati harus diisi kalimat thayyibah la ilaha illallah agar hatinya bersih. Kalau hatinya bersih, maka ibadahnya ikhlas, tidak riya. Rumusnya, kalau hati isinya Allah dengan la ilaha illallah, niat keluarnya dari mana? Kalau niat keluarnya dari mana? Hati. Nah, ini termasuk PR, termasuk seruan, biasakan yang benar, jangan membenar-benarkan kebiasaan. Kebiasaannya apa? Kebiasaannya seolah-olah niat itu usolli. Paham? Niat itu seolah-olah nawaitul wudu'a, usolli. Itu bukan niat, itu adalah lafaz niat. Usolli dan nawaitu dan segala macamnya baru itu dikatakan niat manakala keluar dari hati. Itu syaratnya. Ini para ustadz, para kiai yang mengajarkan fikih, ini biasanya kurang disentuh nih. Lebih diutamakan bacaan usollinya, itu sudah bagus tapi tidak sempurna. Karena definisi niat ini kaitannya nanti dengan iman. Kaitannya dengan iman supaya ikhlas. Niat itu tempat keluarnya di hati. An-niyatu qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi, yaitu ungkapan hati melakukan sesuatu di awal pekerjaan yang diniati, dan niat itu wa mahalluha fil qalbi wa mahalluhu
fil qalbi, niat itu ada dalam hati. Kenapa niat harus keluar dari hati? Karena niat itu cerminan iman. Maka kalau hatinya Allah, tauhid, la ilaha illallah, maka keluar niatnya adalah lillah. Lillah itu karena Allah. Ya. Kalau hati isinya Allah, la ilaha illallah, maka keluar niatnya pasti lillah. Dan itu syarat diterimanya ibadah. Makanya niatnya selalu ada. Usolli fardul isya'i bla bla bla, terakhirnya lillahi ta'ala. Itu niat ikrar ikhlas. Dan ikhlas itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan mulut. Begitu. Nah, ini rahasianya, dahsyatnya yang namanya zikir la ilaha illallah. Satu, memasukkan iman ke dalam hati. Yang kedua, zikir la ilaha illallah itu untuk memperbarui iman. Memperbarui iman. Bapak Ibu kalau pakai baju baru, kira-kira mana yang lebih semangat? Pakai baju baru atau pakai baju usang? Paham ya? Ini ilustrasi saja. Orang memakai baju baru biasanya semangatnya lebih muncul, lebih bergairah, lebih semangat dibandingkan pakai baju yang sudah lama. Apalagi mau kondangan. Apalagi kalau mau kondangan barangkali menyiapkan baju pestanya 3 bulan sebelumnya. Begitu ya? 3 bulan sebelumnya. Ketika siap-siap mau datang ke pesta, itu tidak hanya berapa jam Bu biasanya? Ya. Persiapan mau kondangan berapa jam biasanya? Begitu ya. Di depan kacanya lama begitu. Kalau persiapan mau sholat berapa lama? Masya Allah. Nah, ini yang termasuk kebiasaan. Ya. Nah, makanya kalau memakai baju baru lebih semangat. Ini sebuah ilustrasi. Kalau imannya selalu diperbarui, maka semangat ibadahnya selalu baru dan muncul. Maka zikir la ilaha illallah itu tujuan yang kedua adalah tajdidul iman, untuk memperbarui iman. Kalau imannya baru, semangat ibadahnya pasti lebih tumbuh. Nah, begitu. Pertanyaannya menjadi begini. Kalau ada istilah memperbarui iman, berarti kan ada iman yang usang. Kalau begitu, umur iman kita itu berapa? Kalau Ibu ditanya, Bu, umur imannya berapa lama? Nah, ini harus bisa jawab dulu. Untuk bisa menjawab umur iman kita itu sudah berapa lama, lalu diperbarui apa tidak. Kalau tidak bisa menjadi usang, memang harus tahu sejak kapan kita itu beriman. Pak Endar sejak kapan beriman? Begitu ya. Ini yang harus tahu. Jawabannya di surat Al-A'raf ayat 172. Karena apa? Karena syahadat itu ikrar iman, sementara setiap manusia itu bersyahadat ketika masih di alam ruh, seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Wa ashhadahum ala anfusihim. Setiap ruh manusia ketika masih di alam ruh itu diambil sumpah setiap baiatnya oleh Allah. Wa ashhadahum, ada kalimat wa ashhada. Ini kalau bapak-bapak sempat, ibu-ibu sempat melihat ayat Al-Qur'annya akan lebih gampang. Karena syahadat itu ashhadu, di dalam ayat 172 itu wa ashhadahum, Allah mensyahadatkan ruh. Wa ashhadahum ala anfusihim, masing-masing ruh yang ada masih di alam ruh itu
diambil syahadatnya oleh Allah. Syahadatnya apa? Alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabbmu? Wahai ruh kita itu dahulu menyatakan bala syahidna, ada kata syahidna, benar wahai Allah, syahidna, kami bersaksi. Oleh karena itu dari ayat 172 surat Al-A'raf ini kita menjadi tahu kita itu sudah pernah bersyahadat ketika masih di alam roh. Jadi manusia itu sebelum lahir mengalami dua alam. Satu alam roh, yang kedua alam kandungan. Begitu ya. Alam roh dan alam kandungan. Alam roh dijelaskan dalam surat Al-Insan ayat 1. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Manusia itu sebelum disebut sebagai apa-apa, karena memang belum terjadi embrional, hanya Allah yang maha tahu ruh-ruh itu, maka mereka ada di satu masa yang belum disebut sebagai sesuatu apapun. Hal ata 'alal insani hinum minad dari lam yakun syai'an mazkura. Nah, di alam ruh itu ngapain calon-calon manusia ini? Di alam roh itu diambil kesaksian syahadatnya oleh Allah sesuai penjelasan ayat 172 surat Al-A'raf. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabbmu? Maka ruh-ruh manusia termasuk kita itu adalah wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum, ruh kita menjawab qalu bala syahidna. Maka kesimpulannya setiap manusia sudah pernah bersyahadat di alam roh. Oleh karena itu, karena syahadat itu ikrar iman, jadi jawaban dari pertanyaan kapan manusia itu mulai syahadat, mulai beriman, sejak di alam roh. Ini kalau tidak dijelaskan pertanyaan sama, jawabannya bisa keliru. Kapan manusia bersyahadat? Sejak kawin. Nah, begitu. Gitu ya. Bisa begitu. Padahal manusia itu bersyahadat sejak di alam roh. Itu pemberitahuan petunjuk Allah dalam Al-Quran. Nah, inilah rahasianya bagi yang melakukan ketika lahir lalu diadzani, lalu diiqomati. Itu bukan untuk diajak sholat, bukan. Itu adalah dalam rangka menguatkan syahadat yang ada di dalam ketika diucapkan di alam roh, supaya menjadi bekal kehidupan. Begitu. Maka zikir la ilaha illallah itu salah satunya adalah untuk memperbarui iman. La ilaha illallah. Nah, ini boleh dipraktekkan. Kalau ada malas-malas dikit ibadah, maka segera zikir, insya Allah akan bangkit ibadahnya. Karena zikir la ilaha illallah itu memang memperbarui iman. Semangat ibadah seseorang tergantung imannya. Di sini ketemu cirinya. Ya. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu suka menipu Allah maunya, tapi Allah membiarkan mereka tertipu oleh diri sendiri. Lanjutan ayat itu, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau sholat males-malesan, itu ciri orang munafik. Sudah begitu yura'unan nas, riya, tidak ikhlas, pencitraan. Mengapa begitu? Wala yadhkurunallaha illa qalila. Ujung ayat 142 surat An-Nisa itu, orang munafik itu riya karena hatinya kotor. Sebab apa? Mereka tidak mau zikir, sedikit zikirnya, pelit zikir. Oleh karena itu semangat ibadahnya menjadi lemah. Oleh karena itu untuk memperkuat semangat ibadah, maka zikirnya harus diperkuat. Zikir la ilaha illallah.
Sudah jam 10, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, silakan Pak. Ini berkaitan dengan usul lima tadi. Saya punya teman Pak. Ya. Hari Minggu dia bersedia. Hari Selasa sakit, Jumat meninggal. Pada saat terakhir dia bersedia. Dibimbing oleh anak. Iya. Iya. Istimewa itu, luar biasa. Mengakhiri hayatnya dengan syahadat dan di hari Jumat, Masya Allah, itu adalah wafat yang paling indah. Keluarganya boleh menangis, tetapi yang wafat tersenyum di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir itu menulis syair mutiara hikmah, kalam hikmah, kelahiran seorang bayi. Itu di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Itu Imam Ibnu Katsir menulis sebuah syair. Waladatka ummuka yabna adama baqiyan mustasrikha wan nasu haulaka yadhakuna surura. Wahai anak Adam manusia, ingatlah ketika kalian lahir dari rahim ibumu dalam keadaan menangis, seolah-olah menangis duka. Wan nasu haulaka yadhakuna surura, sementara manusia di sekelilingmu tertawa bahagia karena bayi yang lahir bisa nangis. Kalau bayi lahir tidak nangis, biasanya cemas itu. Oh, ini hidup apa tidak? Gitu. Maka kalau bisa nangis, itu sekelilingnya yadhakuna surura, tertawa bahagia. Maka fahris li nafsika. Begitu Pak. Ini syairnya Imam Ibnu Katsir. Fahris li nafsika. Oleh karena itu jaga betul-betul dirimu. Gitu. Jaga betul-betul dirimu antakuna, agar nanti kelak, begitu. Fahris li nafsika antakuna. Ya. Idza baqa, ketika kalian kembali kepada Allah, seluruh manusia sekelilingmu menangis, tapi engkau tersenyum bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk tadi mengucapkan la ilaha illallah. Nah, oleh karena itu, satu dari 15 tujuan zikir tadi itu, orang yang istiqomah la ilaha illallah itu dijamin husnul khatimah. Dijamin husnul khatimah ketika baru mau wafat, sudah dijemput oleh malaikat dan diberikan kabar gembira surga. Gitu. Itu yang dijelaskan di surat Fussilat ayat 30-31. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang istiqomah zikrullah la ilaha illallah karena dijamin husnul khatimah, maka menjelang wafat saat sakaratul maut, malaikat sudah hadir. Malaikat sudah hadir. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Apa kata malaikat? Membisiki orang yang mau wafat, alla takhafu wa la tahzanu. Enggak usah khawatir, enggak usah takut. Saya jemput kalian untuk menuju Allah. Alla tahzanu, alla takhafu wa la tahzanu. Wa abshiru bil jannah, diberikan kabar gembira. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayat 31-nya, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Saya yang akan mengawalmu sejak di dunia sampai kehadirat Allah masuk surga. Itu salah satu dari 15 hikmahnya, tujuannya kalau orang istiqomah zikir la ilaha illallah. Tujuannya adalah supaya memperoleh
di samping husnul khotimah supaya memperoleh kabar gembira sebelum wafat tentang akan mendapatkan surga yang dibawa kabar itu oleh malaikat. Termasuk contohnya tadi, sudah bersyahadat kemudian wafatnya mengakhiri dengan syahadat, dan apalagi pada hari Jumat. Orang yang wafat hari Jumat dibebaskan dari azab kubur. Begitu ya. Kalau kita ingin bebas dari azab kubur, jaga sholatnya. Kalau tidak salah saya kemarin khutbah itu ya, Jumat. Ya. Siapa yang memelihara sholatnya akan diberikan 5 kemuliaan oleh Allah. 1, yurfa'u anhu dikul aishi, akan diangkat kesulitan-kesulitan hidup. Yang kedua, yurfa'u anhu azabul qabri, akan dibebaskan azab kubur. Yang ketiga, yu'tihil kitabu biyaminihi wa yuhasabu hisaban yasira, diberikan catatan amal dengan tangan kanan dan hisabnya ringan. Yang keempat, orang yang jaga sholatnya diberikan kemuliaan oleh Allah. Yamurru ala sirati kalbarki, akan melewati siratal mustaqim menuju surga secepat kilat. Dan yang paling dahsyat yang kelima, orang yang serius menjaga sholatnya, yadkhulul jannah bighairi hisab, bisa masuk surga tanpa hisab. Dengan catatan, menjaga sholat itu memang sholatnya harus diterima. Syarat diterima sholat itu ikhlas. Ikhlas itu kalau hatinya bersih. Supaya hati bersih, tidak ada riya, tidak ada malas, maka harus diisi kalimat pembersih la ilaha illallah. Terima kasih, itu informasi yang sangat membahagiakan. Ada lagi? Masih ada waktu? Kalau ada? Baik, kalau tidak ada, itu tadi baru 3 dari 15 tujuan zikrullah. Meskipun begitu sudah mendapatkan core pokoknya. Kalau ingin memperoleh jalan husnul khotimah, jalan yang pertama istiqomah zikrullah la ilaha illallah. Jalan yang kedua taqwallah. Maka dalam Jumatan itu, di samping wasiat takwa, di samping ayat ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ayat itu sebetulnya adalah petunjuk jalan menuju husnul khotimah. Takwa dengan sesungguhnya dan menjaga keislaman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau ini mau dikembalikan, sebetulnya hanya satu, karena takwa seseorang tergantung kesucian hatinya, dan itu zikrullah. Maka Nabi menyatakan, ma min amalin anja min azabillah min zikrillah. Ya, tidak ada satu amalan pun yang lebih menjamin manusia selamat dari azab Allah kecuali zikir la ilaha illallah. Bahkan zikir la ilaha illallah ini, masya Allah, itu akan menyelamatkan seseorang dari neraka. Nanti Bapak Ibu kalau membaca surat Al-Hijr ayat yang rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Tapi ini saya sedikit mau saya jelaskan, tapi sebaiknya jangan diambil alternatif. Ya, alternatifnya lebih baik yang tadi, husnul khotimah. Karena apa? Orang yang zikir la ilaha illallah itu meskipun dia banyak dosa, dia akan tetap masuk neraka. Tapi ujungnya pasti akan diselamatkan. Asal di hatinya masih ada la ilaha illallah, walaupun dia masuk neraka akan diselamatkan. Nah, ketika orang-orang yang ahli zikir ini karena dosanya masuk neraka, ya,
Kenapa kok ahli zikir masuk neraka? Karena zikirnya belum masuk ke dalam hati, tidak mampu mengendalikan diri. Begitu. Ketika masuk neraka, orang kafir itu membuli ternyata. Ya. Jadi membuli itu bukan hanya di dunia. Itu sampai di neraka itu orang kafir kalau melihat orang Islam masuk neraka itu dibuli. Sebaiknya Bapak percaya saja, sebab kalau tidak percaya disuruh membuktikan. Gitu, ya. Itu karena Masya Allah. Ketika orang kafir menyatakan, dulu kan kamu waktu hidup sholat, waktu hidup kamu zikir, tapi kalau ternyata di neraka juga, apa bedanya dengan saya? Nggak ada gunanya itu. Nah, Allah nggak rela. Orang-orang beriman walaupun banyak dosa masuk neraka, ketika dibuli orang kafir seperti itu, Allah tidak rela. Maka Allah kemudian perintahkan malaikat, ambil. Hamba-hambaku yang ada di dadanya masih ada la ilaha illallah, ambil. Nah, ketika mereka diambil, orang kafir ini tercengang. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Kalau ternyata zikir itu walaupun masuk neraka bisa ujungnya selamat, dikeluarkan dari neraka masuk surga, kalau tahu begitu saya dulu ikut. Nah, itu ayat kedua surat Al-Hijr. Asbabun nuzulnya begitu. Nah, begitu. Hanya saja, maka tadi saya berpesan, kalau bisa jangan ambil yang alternatif ini. Orang yang karena zikirnya masih masuk neraka, itu akan diambil dari neraka masuk surga. Tetapi di jidatnya ada stiker Al-Jahannamiyun, alumni Jahannam. Itu ada dalam kitab-kitab tafsir itu. Ketika surat Al-Hijr, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin, nanti itu orang-orang kafir setelah membuli orang beriman yang masuk neraka, itu dia kemudian menyesal. Kalau tahu begitu, dulu saya ikut bersyahadat, dulu saya ikut zikir. Walaupun ada stiker Al-Jahannamiyun, tapi tidak apa-apa. Al-Jahannamiyun hanya sementara. Begitu masuk surga dengan senior-seniornya yang sudah lebih dulu masuk surga, otomatis itu hilang, kun fayakun. Dan termasuk kemudian termasuk mendapatkan salamun qaulan mir rabbir rahim. Itu ayat 58 surat Yasin. Maka kalau ibu-ibu, bapak-bapak membaca surat Yasin sampai ayat 55 sampai 58, sempatkan berdoa, Allahumma ja'alni wa ahli minhum, ya Allah jadikan saya dan keluarga saya minhum, termasuk orang-orang yang engkau sebutkan dalam ayat 55 sampai 58 surat Yasin. Ya, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqi'un lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un salamun qaulan mir rabbir rahim. Itulah puncak kenikmatan masuk surga, mendapatkan ucapan selamat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ pentingnya husnul khatimah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Cukup? Ya. Kita akhiri doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi hayatina, wahai Allah berkailah kehidupan kami. Wa barik lana fi umrina, berkailah umur kami. Wa barik lana fi ilmina, berkailah ilmu kami. Wa barik lana fi a'malina, berkailah amal kami. Wa barik lana fi rizkina, berkailah rizki kami. Wa barik lana fi ahlina wa auladina wa dzurriyyatina, berkailah keluarga kami, putra-putri kami dan seluruh dzurriyyah keturunan kami. Wa barik lana ya Allah fi kulli ma ataitana, berikan keberkahan apapun yang engkau berikan kepada kami. Allahumma tawil a'marana fi sihhati wal afiyah, panjangkan usia kami ya Allah dalam keadaan sehat wal afiat. Wa tawil a'marana fin najahi was sa'adah, panjangkan usia kami ya Allah dalam sukses dan bahagia. Wa tawil a'marana fil ibadati wal khairi was salamati wa husnil khatimah.
panjangkan usia kami ya Allah. Berikan kemampuan untuk istiqamah dalam ibadah. Berikan kemampuan istiqamah dalam segala kebaikan. Selamatkan kami, lindungi kami dari segala mara bahaya kehidupan. Dan jika saatnya harus kembali kepadamu, berikan kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.